Halo. Apa? Oh. Lestari terluka, perlu donor darah. Cepat ikut aku ke rumah sakit donor darah. Pasien butuh 300 cm kubik darah golongan langka. Pasien butuh 400 cm kubik darah golongan langka. Cepat ambil. Bagus Pratama, kamu benar-benar berdarah dingin. Baru saja turun dari ranjangku. Sari, maaf. Tubuhku lemah, selalu cedera. Tiap kali harus minta donor darah. Sampai bikin Bagus pergi kebelikan bubur untukku. Sari, kamu itu kantong darah berjalan pemberian Bagus buatku. Kalau nggak mau mati kehabisan darah, ceraikan Bagus Pratama dan berikan posisi Nyonya Pratama padaku. Dasar perebut suami, kamu nggak pantas. Sari, yang tidak dicintai itu ialah si perebut yang sebenarnya. Sari, kamu ngapain? Bukan, aku enggak. Dia yang. Bertue. Pergi sana. Kondisi pasien memburuk lagi. Harus segera transfusi darah. Bawa perempuan itu masuk. Sari, tegas sekali kamu. Lestari sekarat gara-gara kamu sekarang. Nggak buru-buru ke sana donor darah untuk menebus dosa. Jangan lupa, dulu syarat kamu menikah masuk keluarga ini adalah siap donor darah kapan saja. Bagus Pratama, aku juga manusia. Cuma donor darah beberapa kali, kan? Aku sudah ganti rugi padamu. Begini saja, aku transfer 2 miliar lagi. Sekarang juga. Sekarang, saat ini, kamu donor darah buat Lestari. Kamu tahu nggak? Hari ini aku sudah diambil 500 cm kubik. Kalau diambil terus begini, aku juga bisa mati. Sari, tanpa darahmu, Lestari juga akan mati. Aku tinggalkan keluarga dan teman, menemanimu sendirian selama 3 tahun. Ujung-ujungnya cuma jadi bahan tertawaan. Tapi aku nggak rela. Sari, kamu Jadi ini yang kalian bilang kritis. mau mati. Bagus, bukan begitu kejadiannya. Kata dokter, badanku lemah, makanya harus lanjut transfusi. Kali ini Sari memukulku. Dokter khawatir aku nggak kuat, makanya transfusi harus dilanjutkan. Kalau nggak, aku bisa koma. Betul begitu, Dokter Santoso. Nona Lestari benar. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Akting seburuk ini pun kamu nggak bisa bedakan. Tunggu! Memang kamu yang salah main tangan hari ini. Masih mau terus memperpanjang masalah. Kamu mau Lestari, nggak sadarkan diri seumur hidup baru puas. Bagus Pratama, kita bercerai saja. Sari, jangan menyesal. Sebenarnya kamu nggak puasnya di mana sampai pakai ancaman cerai segala. Kamu tahu Lestari nggak bisa. Ya udah, biarkan dia mati saja. Sari, suatu hari nanti kamu akan kembali menangis dan memohon padaku. Sudah jam 12, kamu pergi kemana saja? Masih bengong aja, cepat bereskan ini. Cepat ke dapur, masak buat aku. Kamu tuli, nggak dengar apa kataku. Tolong hormat sedikit. Aku bukan pembantumu. Hormat, orang rendahan kayak kamu berani minta dihormati. Sari, kamu menikah masuk keluarga Pratama jadi menantu. Itu sudah seharusnya kamu bersyukur pada leluhurmu. Dasar nggak tahu sopan santun. Kalau bukan karena Bagus Pratama, kamu pikir aku sudah masuk keluarga Pratama? Bukannya kamu cuma modal gombalin anakku buat naik derajat, munafik. Aku dan Bagus Pratama sudah bercerai. Posisi Nyonya Pratama ini, siapa mau silakan. Berani kamu main tangan denganku? Ku hajar kamu. Pergi sejauh-jauhnya dari sini. Sekali lagi main tangan. Aku nggak segan langsung lapor polisi.
Sari sudah keterlaluan. Apa selama ini aku kurang baik padanya? Selalu perhatian, tanya kabar. Ke anak kandung sendiri saja, aku nggak sesayang ini. Apa tugasku sebagai mertua masih kurang? Bagus. Hatiku sakit sekali. 3 tahun dirawat, malah jadi pengkhianat. Sari, kamu mukul ibuku. Mau pergi aja tanpa minta maaf? Ngapain minta maaf? Dia kan belum mati. Kamu mengutukku? Bagus, lihatlah dia. Sudah nggak terkendali lagi. Bagus. Cepat cegah Sari. Dia curi mimpi indah. Itu kan bernilai 20 miliar. Cuma 20 miliar, kan? Kasih saja ke dia. Nggak bisa. Dia sudah mukul aku dan curi perhiasan. Kecuali dia berlutut minta maaf. Kalau nggak, akan kujebloskan dia ke penjara selamanya. Oh, masalah ini cukup sampai di sini. Nggak lapor polisi boleh. Aku punya banyak cara buat hancurkan reputasinya. Rama, bagaimana kalau aku kembali tinggal di rumah sakit saja? Aku takut Sari nggak senang. Kalau dia berani ganggu kamu, kupatahkan kakinya. Nih, Sari sudah diusir Bagus. Sekarang, entah di mana dia nangis. Tapi aku kan orang luar. Masa tinggal di sini? Mbak Lestari, dulu Mas Budi meninggal di kebakaran demi selamatkan aku. Waktu dia titipkan kamu ke keluarga Pratama, kamu sudah jadi bagian keluarga ini. Betul. Kami akan jaga kamu, gantikan kakakmu. Besok malam ada jamu. Aku suruh Bagus ajak kamu ikut. Biar Sari yang nggak tahu malu itu. Nggak bisa lagi pakai nama Nyonya Pratama. Buat menipu di luar sana. Kalau begitu, aku tinggal di kamar Sari ya? Tentu saja. Selamat datang, Nona. Kenapa nangis? 3 tahun lalu, kamu sendiri yang memilih tinggalkan keluarga dan menikah dengan Bagus Pratama. Ayah, aku salah. Aku menyesal. Cuma cerai doang, kan? Keluarga Suhartati mana mungkin gak mampu urus kamu. Sudah. Sari, jangan nangis lagi. Ayah, pulang sama ayah. Keluarga Pratama keterlaluan. Grup Pratama baru saja umumkan di akun resmi. Tuduh Sari curi kalung senilai miliaran. Semua lini masa penuh hujatan buat Sari. Putriku, Bagaskara Suhartati, mau perhiasan harus mencuri. Pratama benar-benar cari masalah. Akan kubekukan total bisnis mereka. Ayah, nggak perlu. Aku nggak mau ada urusan lagi sama mereka. Lagian, yang bersih tetap bersih. Ini lain soal. Anakku sendiri. Masa dibiarkan diinjak sampah begitu? Besok malam ajak Sari ke jamuan. Pakai perhiasan paling mahal yang kita punya. Astaga, Aditya Suhartati dari Barat datang juga. Ganteng banget, pantas dijuluki bujangan emas kota Barat.兜兜转转，朝花夕拾，却一迟。寻寻觅觅，醉生梦死，又一世。还记得前生梦事，与眼睛无词，横对面不相识。我愿化作望断天涯那一方青石。 Itu bukannya Sari. Cepat sekali dia nempel Aditya Suhartati dari barat. Bagus. Waktu dia ceraikan kamu. Jangan-jangan memang demi dia ya? Pak Pratama, Anda sudah datang. Saya GM Grup Citra Cendekia Raya. Ya. Oh, saya pergi sekarang. Kemana lagi perempuan itu? Sari,
Dulu aku nggak sadar kamu ternyata nggak tahu malu. Berani sekali pamer kalung curian. Kamu buta ya? Oh iya juga. Rebut suami rendahan macam kamu. Mana bisa bedakan? Ini permata kerajaan Monaco. Jaga mulutmu. Aku dan Bagus saling mencintai. Kalungmu itu, jangan-jangan hasil jual darahmu. Di kartu ini ada 10 miliar. Ambil semua darahku yang ada di tubuhmu itu. Sari, pakai uangku untuk hina Lestari. Kamu rasa pantas? Pakai uangku untuk mempermalukan Lestari. Kamu pikir kamu pantas? Alan, Tuan Bagus. Kalau soal uang, keluarga Suhartati belum pernah kalah. Sari, kamu masih punya malu nggak? Jadi simpanan orang demi uang? Kalau aku masih punya malu, nggak mungkin aku jadi kantong darah berjalan buat Lestari selama 3 tahun. Bagsari, jangan salahkan Bagus. Ini semua salahku. Salahku karena selalu sakit-sakitan. Kalau kamu marah, lampiaskan saja padaku. Lagi pula, aku juga sudah mau mati. Lestari! Sari, ikut aku donor darah untuk Lestari. Lepaskan! Lestari sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi denganmu. Berhenti pukul. Jangan pukul lagi. Sari! Sari! Dokter, cepat panggil dokter! Pasien hanya kehilangan banyak darah. Tubuhnya terlalu lemah, makanya pingsan. Kamu. Nona ini kondisinya nggak apa-apa. Kamu yakin? Yakin. Bagus. Apa aku barusan pingsan? Iya. Tadi tiba-tiba rasanya nggak enak badan. Penyakit lamaku sejak kecil, badanku memang lemah. Bagsari mana? Dia juga nggak sehat. Kamu jangan menyusahkannya lagi gara-gara aku. Lestari, nggak usah pikirkan dia. Yang penting kamu baik-baik saja. Bagaimana rasanya? Jangan takut, Mas Agung antar kamu ke rumah sakit sekarang. Mas Agung, aku nggak suka rumah sakit. Aku nggak mau. Berani-beraninya Bagus Pratama menindasmu seperti ini. Aku pasti akan buat dia bayar mahal. Sekarang aku nggak mau ada urusan apapun sama Bagus. Mulai sekarang, aku cuma ingin jalani hidupku sendiri dengan tenang. Mas cuma sayang sama kamu. 你身影和样子都已模糊。 Sari, aku angkat telepon dulu. Sari, pakai uang belas kasihan Bagus. Makan di restoran mewah? Nggak tahu malu ya? Oh iya, aku hampir lupa. Beberapa hari lalu kamu mendorongku sampai jatuh. Cepat berlutut dan minta maaf. Aduh, kok ada ya? Orang keluar rumah pagi-pagi nggak sikat gigi. Mulut siapa yang bau begini? Kamu! Kamu berani menghinaku! Kalau kamu berani ganggu aku lagi, aku nggak akan segan-segan. Berani kamu sentuh ibuku. Mana manajernya? Keluar kau! Usir 2 orang ini sekarang. Sari, rupanya kamu diam-diam. Selingkuh dengan laki-laki lain di belakang Bagus. Aku dan Bagus Pratama sudah bercerai. Aku bebas melakukan apapun yang mau. Nggak terima. Lapor polisi sana. Bagus, Sari memukulku lagi. Bagus. Mas Bagus. Bobo. Mana dia? Sari! Siapa yang beri kamu hak sentuh ibuku? Berlutut dan minta maaf pada ibuku. Sudah terlambat. Awalnya aku masih ingat pernah jadi menantu dan mertua. Aku mau lepaskan kamu. Tapi kelakuanmu malah makin parah. Sekarang gak cuma lapor polisi atas penganiayaan. Aku juga akan tuntut kamu atas pencurian. Perhiasan senilai 20 miliar. Hah, kamu siap-siap membusuk di penjara saja. Aku malah takut kalau kamu nggak lapor polisi. Apa maksudmu? Kok kamu bisa punya ini? Jadi benar kamu pelakunya. Sari, Rama masih anak-anak. Kamu juga mau ikut-ikutan? Rama itu masih kecil. Mohon lepaskan dia. Ya, kamu dewasa. Kalau gitu, cepat kembalikan darahku yang sudah diambil. Tiga tahun. Total 14.400 ml. Padahal total darah orang dewasa sekitar 4.000 sampai 5.000 ml.
Lestari hari ini menguras darahmu 3 kali. Itu pun belum sebanding dengan jumlah darahku. Kamu berani. Kamu memang mau aku mati. Perempuan jahat. Kamu tahu Mbak Lestari kesehatannya lemah, tapi tetap menindasnya. Mana nuranimu? Wajar Sari membenciku. Karena kamu begitu ingin aku mati. Aku akan penuhi keinginanmu. Lestari! Jangan, Lestari! Kok bisa ada perempuan sejahat kamu di dunia ini? Cuma diambil darah sedikit doang. Memangnya kamu mati? Sari, kalau Lestari kenapa-kenapa, aku akan kubur kamu hidup-hidup. Bagus Pratama. Tegas sekali kamu. Dalam 3 hari, kalau Lestari nggak mengembalikan darah yang sudah diambil dariku, akan kusebarkan video Rama Pratama mencuri perhiasan ke publik. Saat itu, keluarga Pratama. Siap-siap saja hancur reputasi kalian. Ini! Apa kamu mau bikin Lestari mati dulu baru puas? Gara-gara darah ini, Lestari sudah koma parah. Sari, puas sekarang. Bodoh sekali kamu. Bisa-bisanya perempuan yang sama membohongimu berkali-kali. Diam kamu! Benar-benar nggak tahu diri. Coba lihat baik-baik, itu darah manusia atau bukan? 3 tahun. Gak ada yang lebih tahu dariku. Seperti apa darah manusia itu? Nggak mungkin. Lestari bukan pembohong sepertimu. Sari, jangan kira karena kamu ada di belakang keluarga Suhartati, kamu bisa seenaknya. Aku peringatkan. Kalau kamu gak lepaskan aku, keluarga Suhartati bisa bikin dia mati besok. Babus, Bagus sekali. kamu memang nekat. Kamu hampir saja bunuh Mbak Lestari. Ini kan belum mati, cuma terbaring di dalam. Tegas sekali kamu mau bunuh Mbak Lestari. Ayo, kita kuras darahmu. Lepaskan aku. Kalian keluarga Pratama gak berhak memaksaku. Kamu itu memang kantong darah berjalan buat Mbak Lestari yang dicarikan Mas Bagus. Sudah terima banyak uang dari keluarga kami. Diambil darah dikit doang, kenapa? Nggak bikin mati juga. Karena kamu begitu percaya pada Lestari. Iya, udah aku kasih kesempatan. Berapa banyak darahmu diambil? Aku juga ambil sebanyak itu buat dia. Gimana? Kertakan kayak gini nggak mempan buatku. Kalian orang miskin, kerjanya cuma demi uang kan? Jadi selingkuhan Aditya Suhartati juga pasti demi uang kan? Oh, asal kamu setuju donor darah buat Mbak Lestari. 2 miliar ini buat kamu. Aku butuh darahmu. Jangan mentang-mentang dikasih 2 miliar cukup buat beli kamu. Karena kalian begitu percaya padanya. Gimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Kalau aku menang, keluarga Pratama gak boleh ganggu aku lagi. Kalau aku kalah, seumur hidupku nanti rela jadi kantong darah berjalan buat Lestari hari ini. Naksari, pasiennya di mana? Di sana. Penyakit gini apa yang mau dilihat? Paling cuma badan lemas, kan? Kantong darah ini kenapa? Dikasih label darah manusia padahal darah Pak Gunawan. Apa rumah sakit kalian mau kena tuntutan malapraktik? Nggak mungkin. Dokter gadungan. Mawur. Naksari, kita pergi. Jangan lupa taruhan kita. Nona Lestari, jaga bicaramu. Pak Sutanto itu tokoh paling disegani di dunia medis kami. Kamu bohongi aku lagi. Aku enggak. Ih, Badus. Kamu tahu sendiri kesehatanku. Seberapa buruk selama ini. Pasti Sari nggak suka padaku. Makanya dia suruh orang fitnah aku. Lestari, kesabaranku ada batasnya. Kamu nekat sendiri. Babus. Apas. Aku benar-benar nggak bohong. Orang itu jelas-jelas sekongkol dengan Sari. Kenapa sih Bagus nggak bisa lihat itu? Aku percaya kamu. Tenang aja. Akan kubalaskan sakit hatimu ini. Akan kubuat Sari ingin hidup susah.
Ingin mati pun gak bisa. Aku sudah selidiki Tari sekarang di klub senja. Suruh beberapa orang bikin dia mabuk, lalu seret dia masuk. Hancurkan dia. Mau kau apakan Sari? Fatal. Segerombolan laki-laki bisa ngapain ke perempuan? Nggak tahu. Kamu lebih baik berdoa Sari nggak kenapa-napa. Karena kalau nggak, seperti caramu hancurkan dia. Seperti itu pula aku akan hancurkan kamu. Wah, cantik sekali Nona. Temani kami minum. Yuk, sini, di ruang VIP lebih sepi. Ayo Nona, lewat sini. Betul. Kalian gak mampu urusi aku. Jangan menolak baik-baik, nanti malah kena batunya. Kamu sudah bosan hidup? Ampun, berhenti. Pak Pratama, lepaskan kami. Sudah berani sentuh adikku. Mau mati dengan cara apa? Sari. Kepalaku sakit sekali. Jadi kalian berdua sudah lama main belakang. Bukan urusanmu. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Nanti akan kubalas dengan hadiah setimpal. Selamat jalan, Tuan Pratama. Kamu usir aku. Nggak ngerti bahasa manusia. Jangan GR. Aku menyelamatkanmu. Cuma karena nggak mau kantong darah Lestari kotor. Rama, Kalau kamu laki-laki sejati, merangkaklah ke sini dan berlutut. Apa salahku? Sari bukan cuma hampir bunuh Mbak Lestari. Dia juga selingkuh di belakangmu. Aku cuma kasih dia pelajaran. Lain kali kalau ada kesempatan, akan kuhabisi dia sekalian. Apa? Kamu pukul aku demi Sari. Kalau bukan karena kamu keluarga Pratama, sudah kuseret kamu ke kantor polisi. Aku nggak punya adik yang cuma bisa sakiti perempuan. Tapi aku lakukan itu demi kamu dan... Aku nggak pernah suruh kamu ganggu Sari. Berdua. Bawa dia ke Filipina. Balik kalau sudah sembuh sifat buruknya. Filipina. Dia itu adikmu. Kau bisa demi orang luar. Kau buang dia ke sana menderita. Iya, Rama juga nggak berbuat salah besar. Sari kan baik-baik saja sekarang. Diam! Sifatnya itu sudah waktunya dijinakan. Bawa dia sekarang, cepat bawa pergi. Rama. Sari. Lagi-lagi gara-gara Sari. Dia benar-benar sumber malapetaka. Mungkin Sari memang nggak cocok peruntungannya dengan kita. Tante, kalau Tante khawatir sama Rama, bagaimana kalau besok aku temani Tante jalan-jalan kembalikan dia barang untuk dikirim ke sana? Iya. Kamu memang pengertian. Tolong bungkuskan ini. Tas yang ini saya ambil. Orang sampah cocoknya pakai tas sampah. Tas ini memang lebih pas buatmu. Tolong bungkuskan yang itu. Jangan sok bergaya. Barang-barang mewah di toko ini bukan sesuatu yang mampu kamu beli. Ada orang memang sukanya pura-pura. Muka dipertebal biar kelihatan berduit. Orang miskin memang banyak gaya. Matkin. Dengan adanya kalian, mana mungkin aku miskin? Kalian barusan sudah menyumbang PDB buatku loh. Apa maksudmu? Mau ini milikku. Bohong kok nggak pakai mikir. Selamat datang, Nona Besar Sari Suhartati. Mal ini. Jangan-jangan hasil jual diri ya. Meskipun Bagus sudah nggak mau kamu, janganlah kamu merendahkan diri begitu. Nanti aku dan Bagus sampai nggak enak mengundangmu ke pernikahan kami. Simpanan yang nggak pantas tampil di muka umum terlalu memalukan. Dibilang simpanan itu masih terlalu tinggi. Dia cuma mainan kelas rendahan. Entah keluarga macam apa.
Dan orang tua yang bagaimana? Yang bisa membesarkan anak yang doyan jadi simpanan orang. Minta maaf. Memangnya aku salah bicara apa? Kamu itu memang simpanan yang dibiayai. Sari, minta maaf. Berani-beraninya kamu pukul Lestari. Bagus nggak akan lepaskan kamu. Berani hina orang tuaku. Nggak suka minta maaf pakai mulut ya? Berlutut minta maaf juga boleh. Kamu suka pungut barang bekas, itu urusanmu. Tapi lain kali kalau kamu cari gara-gara lagi, aku nggak segan jahit mulutmu. Nah, dasar kamu makin besar makin galak saja. Lestari, aku cuma nggak suka kelakuannya. Makanya bicaraku agak keras. Tapi nggak nyangka dia mukul aku. Sudah, jangan nangis. Sari itu cuma iri kamu nikah dengan Bagus. Sengaja buat kamu kesal. Nanti kalau kamu dan Bagus sudah tetapkan tanggal nikah, tante pasti akan buat kamu masuk keluarga Pratama dengan megah. Chairman Grup Suhartati kemarin berhasil akuisisi EK Group di negara ini. Nilainya terus meroket. Siapa yang foto ini? Aku tadi cuma minum teh sore di sini. Nggak sengaja lihat. Tapi Bagus. Sari bukannya bersama Aditya Suhartati. Kok sekarang malah ada hubungannya dengan Bagaskara Suhartati? Kirim lokasinya! Perempuan yang ikut masuk bersama Pak Suhartati itu kok kelihatan familiar banget. Ingat jamuan beberapa hari lalu. Pendamping Tuan Muda Suhartati itu, dia. Bapak dan anak ini biasanya jaga reputasi baik. Nggak pernah bawa pendamping ke acara. Tapi di jamuan sambutannya dia dibawa. Wah, jangan-jangan satu perempuan melayani dua laki-laki. Wah, sepertinya perempuan ini memang punya bakat. Kamu apa? Aku yang mau tanya, kamu mau apa? Sari, kalau kamu butuh uang, aku bisa kasih. Nggak perlu kamu jual diri berulang kali. Omong kosong apa itu? Pak Pratama, mau dibawa kemana anggota keluargaku? Anggota keluargamu? Sari itu perempuanku. Dibawa kemana? Bukan urusan Pak Suhartati ikut campur. Tolong jangan hilang ingatan. Kita sudah bercerai. Aduh, jangan. Pak Pratama masih belum bisa lupakan aku. Bagus. Kamu datang kok nggak bilang-bilang. Aku jadi nunggu lama di luar. Pacar kecilmu sudah datang. Masih mau pegang aku. Sari, aku sangat kecewa padamu. Kemarin Aditya Suhartati. Sekarang Bagaskara Suhartati. Sari makin hari makin nggak pilih-pilih, ya. Entah lain kali. Bakal sama laki-laki yang mana lagi. Astaga, Pak Suhartati mau apa ini? Bawa-bawa perempuan anaknya terang-terangan begini. Sepertinya mau tunjukkan siapa pemiliknya. Dulu keluarga Chow berebut satu wanita. Sekarang keluarga Suhartati. Keluarga Suhartati kok nggak tahu malu banget. Kalau menurutku, paling perempuannya yang nggak punya malu. Kelihatan banget asalnya dari sarang ayahku. Hari ini, saya mengundang hadirin sekalian menghadiri jamuan penyambutan ini. Penyambutan hanyalah salah satu tujuan saya. Ada hal lebih penting yang ingin saya umumkan. Permata hati keluarga Suhartati, yaitu putri saya, Sari Suhartati, akhirnya kembali ke rumah untuk memimpin Suhartati. Kedepannya, saya harap hadirin sekalian berkenan membimbingnya. Kamu nona besar Suhartati? Kenapa kamu sembunyikan identitasmu waktu menikahiku? Karena aku hina. Aku buta mata, sampai-sampai nggak mau jadi nona terhormat, malah jadi babu di keluarga Pratama. Jadi kantong darah berjalan buat Lestari hari ini. Kamu! Bagus Pratama, hal paling ku sesali seumur hidupku adalah menikahimu. Kamu! Pak Pratama, tolong jaga jarak dari putri saya. Paman, ini urusan antara aku dan dia. Mulai sekarang, keluarga Suhartati nggak akan punya hubungan apapun dengan Pak Pratama. Mulai hari ini, keluarga Suhartati dan Pratama akan memutuskan semua kerjasama bisnis. Aku salah. Seharusnya aku nggak pakai darahmu saat sakit parah. Sampai bikin kamu marahi Bagus. Tapi darahnya sudah kuambil semua, ku kembalikan padamu. Kenapa kamu masih terus menekan, menyakiti Bagus, menyakiti keluarga Pratama? Itu darah manusia. Sari, apa ini membuatmu puas? Lestari, ayo bangun. Jangan berlutut padanya. Keluarga Pratama nggak kekurangan kerja sama bisnis. Kalau begitu, Tuan Pratama, tolong urusi orangmu sendiri. 多想留在你的身边，人海渗透了整个世界。
为你愿意制约所有的时间，世上留在。 Sari, asal kamu maafkan aku, jangan serang Bagus. Apapun akan kulakukan. Bukankah sudah kubilang? Suruh kamu mati. Kalau begitu, aku ingin lihat siapa di antara kita yang duluan ke neraka. Sari! Ada orang nggak? Tolong, ada yang bisa bantu. Tolong! Tolong! Siapapun! Sari! Ambulans, ada yang terluka di sini. Lokasinya di Jalan Gunung Selatan No, 160. Cepat, cepat datang tolong dia. Cepat. Sari. Sari, sadar. Ambulans sebentar lagi sampai. Sari. 的名字，随是我触到的红心来的风。 Halo, Bu. Rawat. Lestari tinggalkan surat wasiat. Dia minum banyak obat tidur sampai pingsan. Sekarang di UGD. Bagus, kamu di mana sekarang? Cepat ke sini. 忘不了的某某某，你是我寻觅不到的风骨。 Bagus Pratama. Kenapa kamu nggak bisa lepaskan Lestari? Dia benar-benar mati, ya. Perempuan kejam macam kamu. Pantasnya mati di atas meja operasi. Lestari baik hati. Dia kira dia yang bikin salah paham di antara kita. Tapi kamu malah pakai kerja sama dua keluarga untuk memaksanya mati. Lestari pura-pura sakit berkali-kali. Paksa aku donor darah. Kenapa aku nggak boleh suruh dia mati? Bagus Pratama. Andai bisa. Aku benar-benar berharap kalian berdua Mati barengan saja. Kamu! Lestari akan segera jadi Nyonya Pratama yang baru. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, aku, Bagus Pratama, akan kuhadapi sampai kapanpun. Nona besar, penyebab kerusakan mobil sudah ditemukan. lihat baik-baik. Mana mungkin orang di video ini, Lestari? Kenapa dia bawa orang untuk merusak mobilmu? Bagus. Sari, aku sudah mati seperti maumu. Kenapa kamu masih fitnah aku pakai video palsu? Apalagi yang harus kulakukan? Agar kamu puas? Lestari. Kakakku sudah lama meninggal. Sekarang aku sendirian, gak punya siapa-siapa. Hidup di dunia cuma jadi beban. Karena kamu begitu ingin aku mati, akan kupenuhi keinginanmu. Lestari. Lestari, jangan berbuat bodoh lagi demi orang seperti itu. Hanya dengan mati, Sari baru akan senang. Gak minta maaf sedikit pun, mau pergi aja. Sari, kamu gak tahu malu. Suruh aku minta maaf ke tukang bohong? Gak mungkin. Hari ini, kamu harus berlutut minta maaf pada Lestari. Minta maaf! Lepaskan putriku. Berani-beraninya kau ganggu dia lagi. Dia pantas dapat itu. 风哭不完的风，说不出的保重，熬不。 Jangan pukul lagi. Sakit. Nggak apa-apa. Luka kecil begini mah biasa. Lain kali akan kuhabisi dia. Aku juga nggak akan lepaskan kamu. Mengge.
Aku balik ke kantor dulu. Setelah selesai, ku temani kamu. Bagus, baik sekali kamu. Sampai kapan sih? Uang yang kau janjikan belum masuk juga. Sabar dikit. Aku kan calon Nyonya Pratama. Masa iya lari dari utang segini? Segera aku transfer. Oh iya, setelah terima uang ini, kamu nggak boleh muncul lagi di kota A. Nona Suhartati, berdasarkan rekaman video yang langsung merusak rem mobil, bukan Lestari hari ini. Antara dia dan kecelakaanmu ini tidak terbukti ada hubungan sebab akibat. Jadi, kami tak bisa tuntut dia dengan pasal penganiayaan. Jadi, kita biarkan saja dia bebas. Nggak bisa. Kalau dia berani main kotor, aku juga akan main kotor bikin dia bayar mahal. Mengotori tangan kita demi sampah begitu, gak sepadan. Cara terbaik sekarang adalah temukan pelaku asli perusak rem. Kalau Dalang menyuruh pelaku beraksi, bukankah sebab akibatnya jadi terbukti? Ya, kamu benar. Sari sayang, aku kangen banget. Aku susah payah pulang dari luar negeri. Kedua hari ini harus temani aku ya. Arsitek Santosa sudah tiba. Mana berani aku menolak. Cepat, aku ajak kamu. Lihat butik pengantin baruku. Ada kejutan buat kamu. Aku pakai gaun ini. Bagus nggak? Bagus. Siapa suruh kamu pakai gaun ini? Arsitek Santosa akhirnya datang juga. Sudah kukatakan pada Nona ini, gaun ini khusus untuk Nona Suhartati. Tapi dia... Aku sebagai calon Nyonya Pratama. Masa pakai gaunmu saja nggak boleh? Aku meliriknya itu. Sudah suatu kehormatan bagimu. Omong kosong. Ngapain aku jual ke perebut suami munafik seperti lepas sekarang juga? Cuma soal uang, kan? 10 miliar. Gaun ini aku ambil. Akulah istri sah Bagus Pratama. Sedangkan kamu cuma kayak perangko murahan nempel terus. Akulah istri sah Bagus Pratama. Sementara kamu nggak jelas statusnya. Nempel-nempel kayak perangko murahan. Sok-sokan pamer kartu kredit kayak aku. Emangnya kamu pantas? Ayam kampung nggak akan pernah jadi merah. Aku kan sebentar lagi jadi Nyonya Pratama. Lepas gaunnya. Lalu buang keluar. Aku jijik. Siapa berani? Arsitek Santosa. Untungnya, gaun buat Sari kudesain lebih dari satu. Kalau enggak, mual banget lihat kelakuan perempuan ini. Sayang sih, gaunnya. Nggak apa, kalau enggak dibuang yang lama, mana bisa datang yang baru. Halo, Bagus. Sari dan orang lain mukulin aku. Aku ditelanjangi, dibuang di jalan buat dipermalukan. Lestari, Bagus. Kamu nggak apa-apa. Ayo ikut aku. Tiga tahun menikah. Baru kali ini aku lihat dia pakai gaun pengantin. Rupanya anjing memang bisa panggil majikan buat belain ya. Ya. Cepat bawa anjingmu pergi dari sini. Jangan kotori toko ini. Sari, kamu keterlaluan. Sudah mukul, menghina, memaki, kamu nggak punya ibu. Tapi Pak Suhartati pasti pernah mengajarimu cara bersikap, kan? Lestari. Tata kramaku sudah habis dimakan anjing. Sejak kalian terus-terus menghina aku. Kamu belum cukup bikin gara-gara. Minta maaf ada Lestari. Pimpe. Kesabaranku ada batasnya. Memang kenapa? Tuan Besar Pratama mau bayar pakai nyawaku lagi. Kalau nggak pergi sekarang, aku panggil orang buat pukul kalian sampai pergi. Bagus.
Aku takut. Wantar kamu obati luka dulu. Sari, suatu hari nanti akan kubuat kamu berlutut minta maaf pada Lestari. Ayah. Kamu baik-baik saja. Sakit. Bagus. Kamu, kenapa kamu menghindar? Maaf, Lestari. Aku cuma menganggapmu adikku. Jadi, pernikahannya dibatalkan saja, ya? Apa karena kamu nggak bisa lupakan Sari, jadi kamu batalkan pernikahan ini? Tidak ada hubungannya dengan dia. Lestari, kakakmu meninggal di kebakaran demi selamatkan Rama, keluarga Pratama yang bersalah padamu. Aku akan selalu menganggapmu sebagai adikku. Kalau nanti kamu punya orang yang disukai, aku akan menikahkanmu dengan megah, ya? Enggak. Aku nggak setuju. Apa? Lestari. Dok, halo, bagaimana kondisinya? Nona Lestari menderita leukemia akut. Sekarang situasinya sangat tidak ideal. Harus segera dilakukan transplantasi sumsum tulang. Tapi rumah sakit kami saat ini belum punya cocok sumsum tulang yang cocok untuk Nona Lestari. Dalam beberapa hari harus transplantasi. Paling baik dalam 24 jam. Baik. Aku tahu siapa yang bisa jadi donor. Kalau gitu aku pergi ya. Oke. Dah. Hati-hati di jalan ya. Siap. Bagus Pratama. Kamu mau suruh aku donor darah lagi buat Lestari? Dia mau mati, ya? Ambil sumsum tulangnya. Lepaskan aku. Sari, dengarkan penjelasanku. Lestari terkena leukemia akut. Butuh sumsum tulangmu untuk transplantasi. Transplantasi sumsum tulang itu nggak bikin mati. Kamu tinggal istirahat nanti juga sembuh. Memangnya kenapa aku harus selamatkan dia? Lagi pula mana mungkin dia mati? Tolonglah dia sekali ini. Setelahnya, apapun akan kukabulkan. Ini utang keluarga Pratama padanya. Dadi, apa hubungannya denganku? Jangan lupa, kita sudah lama bercerai. Jangan keras kepala terus. Ya, sekarang cuma kamu yang bisa selamatkan dia. Begini saja. Aku mohon padamu, tolong dia untuk terakhir kalinya. Setelahnya akan kugunakan seluruh harta Pratama, termasuk diriku sendiri. Untuk menebusmu. Bagus Pratama, kamu memohon padaku demi orang lain. Kamu benar-benar bikin aku muak. Mengge. Sari. Sari, dengarkan aku. Berani-beraninya kau pegangi Sari. Sari, ini terakhir kalinya selamatkan Lestari. Itu bukan urusanku. Penyakitnya bukan gara-gara aku. Aku juga bukan dewa penolong. Gak mungkin selamatkan orang yang pernah menyakitiku. Pak Pratama, apa perlu kita kejar Nona Sari sekarang? Gak usah. Dengan keluarga Suhartati di belakangnya, kalian gak akan bisa kejar. Sari itu, apa dia nggak mau selamatkan aku? Tenang saja. Akan kucarikan donor sumsum yang cocok. Dia pasti masih ingat kejadian dulu. Masih ngambek padaku. Tapi orang yang sudah mau mati, aku cuma berharap dia bisa lepaskan semuanya. Sudahlah, aku nggak mau memaksa. Lagian aku juga sudah mau mati. Bagus, aku punya satu permintaan terakhir. Bisa kau kabulkan?
Katakan. Aku ingin jadi istrimu. Katanya nikah pertama Pak Pratama, resepsi aja nggak ada langsung cerai. Emang pelakor paling jago. Iya kan, tapi kalau bisa nikah sama dia, jadi perebut suami juga nggak masalah kali, ya. Tuan Pratama, dalam sehat maupun sakit, miskin maupun kaya, apakah Anda bersedia saat dia membutuhkan, selalu di sisinya, sampai selama-lamanya? Kamu nikah? Mana mungkin aku nggak datang kasih kado. Kamu sudah cerai dengan Bagus, terus bikin onar. Kamu sendiri yang malu. Siapa bilang aku mau bikin onar? Mobil Sari Porsche, nomor polisinya. Malam ini rusak remnya. Aku mau dia mati. Uang jasanya 1 miliar. Siap, Nona Lestari. Dokter Sentoso, bantu aku bilang ke Bagus aku kena leukemia akut. 2 miliar ini buatmu. Anakmu kan sekarang butuh biaya buat luar negeri. Kalau sampai ketahuan Pak Pratama, Nona Lestari harus bantu tutupi, ya. Aku sebentar lagi jadi miliar pertama. Bagus pasti nggak akan mempermasalahkan bohong kecil ini. Baik, Nona Sari, rekamannya sudah selesai. Lestari hari ini menyewa pembunuh. Hadiah besar ini suka nggak? Bagus, semua itu. Pasti dia suruh orang rekayasa buat jebak aku. Jangan percaya dia, ya. Meskipun video bisa direkayasa, tapi suaramu. Mana mungkin dia rekayasa suaramu juga? Percayalah padaku. Kamu harus percaya padaku, Bagus. Kamu nggak pantas. Bagus. Sari. Maafkan aku. Maaf itu ada gunanya. Maaf bisa kembalikan darahku. Bisa kembalikan 3 tahun penghinaan kalian padaku. Aku juga nggak tahu Lestari pura-pura sakit. Kalau tahu, aku nggak akan. Sudahlah. Akulah yang bersalah padamu. Akan kutebus dengan seluruh milikku. Sari, kita rujuk lagi, yuk. Mantan terbaik itu seharusnya mati di kuburan dan gak muncul lagi. Bagus Pratama, mulai sekarang kita jangan pernah bertemu lagi. Pura-puranya Lestari itu soal kedua. Situasi jadi seperti ini. Semua gara-gara kamu gak pernah percaya padaku. 还是不够多，你要什么？曾经你说看星空看日落不如看我的眼眸，用尽每一分每一秒在身旁为我停留，我信以为。 Bagus. Cepat pergi ke kantor polisi, jemput Lestari. Di tempat begitu, badannya begitu lemah. Mana mungkin dia tahan? Dia mati di sana pun sudah sepantasnya. Omonganmu bikin sakit hati. Kakak Lestari meninggal demi selamatkan Rama. Dia kehilangan nyawa. Kalau kamu nggak selamatkan dia, bagaimana keluarga Pratama bisa menebus Lestari? Justru karena kita memanjakan tanpa batas, Lestari berani melakukan hal seperti menyewa pembunuh. Bu, nggak usah urusi dia. Hukum akan mengadili dengan adil. Baik kalau kamu nggak mau urus, aku cari cara sendiri. Rama, cepat pulang. Kenapa? Lestari dijebak Sari sampai masuk kantor polisi. Sekarang ditahan gak bisa keluar. Kakakmu juga sudah kena guna-guna Sari. Gak mau urus masalah Lestari. Rama, coba cari cara selamatkan dia. Sari lagi. Tunggu saja. Aku pulang sekarang. Habisi dia. Bu Suhartati, Pak Pratama kirimkan cincin berlian yang baru dilelang dari luar negeri. Hati biru. Bu Suhartati, ini dokumen kepemilikan kapal pesiar Mutiara Laut. Bu Suhartati, ini sertifikat pulau di negara Eme. Sebenarnya kamu mau apa sih? Mengejarmu. Maaf ya,
Aku belum dapat giliran. Siapa yang kirim? Emangnya urusanmu? Pokoknya aku nggak kekurangan laki-laki, apalagi makan nasi basi. Sari. Barang-barang begini mah terlalu murahan. Nggak pantas. Orang-orangnya juga lebih nggak pantas lagi. Beri aku kesempatan sekali lagi. Pergi kau. Jangan nempel-nempel kayak perangko murahan. Sari! Baru sebentar nggak ketemu, kamu sudah lupa sopan santun. Ada perlu apa? Meskipun aku nggak suka kamu, tapi bagus kami masih menaruh hati padamu. Melihat latar belakang keluargamu, kali ini aku akan berbaik hati. Asal kamu bersujud minta maaf padaku. Akui kalau dulu kamu salah. Aku akan pertimbangkan buat kamu masuk lagi ke keluarga Pratama. Pergi sejauh-jauhnya sana. Siapa juga yang sudi sama keluarga Pratama? Kalau berani datang lagi ke Menara Suhartati, akan kusuruh orang usir kamu. Kamu! Bu Suhartati, saya angkat gelas untuk Anda. Baik. Giok ini sengaja saya bawa dari negara ini sebagai hadiah ulang tahun. Mohon diterima. Bu Suhartati, saya juga siapkan hadiah kecil. Mohon diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Chairman. Baru ada kabar dari kantor pusat. Dana di sana tersangkut. Proyek-proyek di bawahnya sudah nggak bisa berputar. Pihak bank juga sudah dihubungi. Tolong jangan lagi. Mana mungkin? Ayah. Mas. Sari. Jangan nangis. Mas sudah tiba di pusat untuk menangani urusan luar negeri ada Mas. Kamu bantu urus bisnis dalam negeri dan ayah. Baik. Kamu. Lebih waspada dengan keluarga Pratama. Jangan biarkan Bagus Pratama menindasmu. Kalau ditindas, harus bilang Mas. Iya, Mas. Mas, cepat pulang, iya. Apa ini Nona Sari? Saya cuma mau bilang, proyek Kota Selatan yang dulu kita bahas. Kami nggak jadi ikut. Nona Sari cari mitra lain saja. Pak Wijaya, kita sudah tanda tangan kontrak. Nih, kalau Bapak tarik dana sekarang, dendanya lumayan besar. Bayar denda ya bayar. Lebih baik itu daripada diseret kalian. Suhartati kan sudah mau bangkrut. Masa saya masih tanam modal? Saya bisa jadi orang paling apes dong. Latihan. Gak cuma saya yang mau tarik dana. Pak Setiawan dari grup Aman. Mak Gunawan dari grup Makmur. Mereka juga nggak mau lanjut masuk dana. Kalian tegas kali injak kami saat jatuh. Nona Sari masih terlalu polos. Ini namanya memotong kerugian tepat waktu. Tapi soal investasi ini bukan berarti nggak bisa diselamatkan. Lagian, kami sudah lama bekerja sama dengan Suhartati. Tetapi detailnya bagaimana? Itu tergantung urusan Nona. Hotel Maharaja, ruang VIP 1034. Nona Sari berkenan datang. Aku datang. Sari, kamu mau kemana? Kenapa? Pak Pratama datang menertawakanku. Aku sudah dengar soal keluarga Suhartati. Tenang saja. Pratama akan gelontorkan dana ke Suhartati tanpa syarat untuk bantu kalian lewati masa sulit. Aku nggak butuh basa-basimu. Lagian kita sudah bercerai. Kamu nggak punya hak ikut campur urusan keluarga Suhartati. Harus sekasar itu bicaramu. Sari, dunia bisnis itu nggak sesederhana yang kamu kira. Ku dengar, sebanyak mitra Suhartati sudah tarik dana. Sekarang Pratama pilihan terbaikmu. Kalau nggak dicoba, mana tahu. Mengge. Kamu harus temui mitra-mitra itu. Lebih baik dihina para lelaki tua daripada terima bantuanku. Sari, kamu segitunya mau ditiduri orang, ya? Iya, Bagus Pratama. Justru kamu yang mempermalukanku. Sari, bukan itu maksudku. Jangan bikin aku mual. Sari, 将安辞扫，说不出的保重，熬不过的冬，忍不住的幻想和不完的。
Nona Sari, kecepatan datangmu ini. Sama sekali nggak tunjukkan ketulusan, ya? Mending minum beberapa gelas sebagai permintaan maaf pada kami. Boleh. Kerjasamanya mau dibahas bagaimana? Kerjasama? Gampang itu. Kalau mau saya terus tanam modal, saya minimal harus dapat untung 70%. Ini jelas-jelas cari gara-gara. Suhartati cuma dapat untung 10%. Sama aja kerja cuma-cuma. Pak Lim, kamu serakah banget sih. Nona Sari sudah datang langsung. Aku juga kasih muka. Aku cuma minta tanah pinggiran kota milik Suhartati. Kalian pada nggak sportif. Nona Sari, kamu ini mending kerjasama denganku saja. Aku ini masih punya proyek besar. Tapi kalau Suhartati mau kasih aku gedung di pusat kota itu, aku bisa kasih untung 20% lebih. Gimana? Coba pikirkan. Tunggu! Kalian serius mau bahas kerjasama? Kalian mending bilang langsung saja. Mau borong Suhartati dengan harga murah. Jangan mentang-mentang dikasih muka. Suhartati sudah hancur seperti apa tahu? Kami tanam modal di sini. Itu menyelamatkan kalian dari bahaya. Gak usah berlutut berterima kasih padaku. Malah berani ngamuk. Kalian duluan yang gak serius bahas kerjasama. Bahas. Kenapa enggak? Nona Sari, gimana kalau niruin suara anjing? Bikin kami senang. Bisa kami tambah untungnya buatmu. Bukan gak mungkin. Tuan Muda Santoso memang jago. Badan dan wajah segini. Nona Sari, aku kasih jalan pintas. 200 miliar tidur denganku semalam. Aku kasih kamu jalan pintas lagi. 200 miliar tidur denganku semalam. Niruin suara anjing aja harus belajar dari Tuan Rangga. Sepatah kata manusia pun nggak bisa diucapkan. Sialan, Sari, keluarga Suhartatimu itu hampir bangkrut. Masih merasa jadi nona besar Suhartati yang mulia. Hari ini kalau aku nggak tuntaskan kamu, aku ganti nama. Lepaskan aku. Diem, dasar perempuan murahan. Pak Pratama. Berani sentuh dia. Kamu bosan hidup. Enggak. Saya ini membelikan Bapak. Memberi pelajaran pada perempuan nggak tahu diri ini. Pelajaran? Iya. Perempuan ini berani-beraninya menolak Bapak dulu. Benar-benar nggak tahu untung. Perempuanku perlu kau kasih pelajaran. Kamu bosan hidup. Perempuanku. Nggak usah kau ajar-ajari. Ampun, Pak Pratama. Saya nggak kenal gunung tinggi. Suka main perempuan? Ya. Baik, biar ku hancurkan saja kamu. Gimana? Jangan sentuh saya, Pak Pratama. Saya temannya Rama. Kita ini keluarga sendiri. Apa katamu? Jadi penghinaan hari ini disuruh oleh Rama Pratama. Bukan ada hubungannya dengan Rama. Saya sendiri yang nggak suka sama kamu. Sari, Rama nggak akan berani ganggu kamu. Sari. Mulai sekarang, siapapun berani usik Suhartati lagi. Pratama, nggak keberatan akuisisi perusahaan kalian. Sari. Sekarang selain aku, nggak ada yang bisa bantu kamu. Terus kenapa? Kamu lebih rela minta ke lelaki brengsek itu daripada minta tolong padaku. Apa bedanya kamu dengan mereka? Jangan lupa, penghinaan yang kuterima darimu gak kalah dari hari ini. Sari, sebenarnya kamu mau aku bagaimana? Aku mau kamu pergi. Kamu mending seumur hidup gak usah muncul di hadapanku. Di hatiku, kamu lebih menjijikan dari mereka. Aku lebih rela jual diri ke orang lain daripada memohon padamu. Kamu sadar nggak apa yang kamu katakan? Di kartu ini ada 20 miliar. Cukup nggak buat beli nona besar Suhartati? Kak, kamu sudah pulang. Kamu ganggu Sari lagi. Aku enggak. Aku ini baru saja pulang. Mana sempat urusi dia? Entah kali ini kamu atau bukan. Tapi mulai sekarang, kalau kamu berani usik Sari lagi, Pergi saja dari keluarga Pratama. iya, ngerti. Perempuan itu benar-benar sudah kasih guna-guna ke kakak. Nggak boleh sentuh dia. Aku tetap akan hancurkan dia.
Aku sudah dengar. Haruskah keluarga Sari bermasalah? Apa? Kamu pasti mau bantu dia, kan? Coba lihat dulu data ini. Aku punya info dalam. Suhartati sekarang jalankan proyek Pantai Barat. Perlu gabung dengan Menara Kembar. Tapi dana mereka kurang. Jadi, apa maksudnya? Kalau nggak ada Menara Kembar, proyek Suhartati cuma bisa mangkrak atau dijual murah. Nanti Suhartati pasti bangkrut. Apa? Seandainya kamu beli Menara Kembar, menurutmu Sari akan ngapain? Ini nggak perlu dibahas lagi. Aku nggak beli. Suhartati sekarang banyak yang sakit dan pergi. Di dalam negeri tinggal Sari sendiri yang bertahan. Sudah di ujung tanduk. Kok kamu lempar uang ke dia? Lebih baik akuisisi saja Suhartati. Itu pilihan terbaik buat kamu dan Pratama. Kamu mau hancurkan Suhartati total? Balas dendam ke Sari. Nggak, aku ini bantu kakak. Sari itu keras kepala, nggak bisa dirayu. Kalau kakak akuisisi Suhartati, nggak perlu khawatir Sari nggak bakal takluk. Keluar negeri beberapa tahun. Otakmu lumayan jernih sekarang. Kak, jadi kamu setuju? Siap-siap. 3 hari lagi, aku mau ikut lelang Menara Kembar. Sari, kali ini kamu pasti mati kutu. Kamu yakin mau terus keras kepala? Paling baik nggak akan halangi jalan. Selamat siang, hadirin sekalian. Selamat datang di Lelang Menara Kembar. Harga awal 2 triliun, kenaikan 200 miliar per tawaran. Penawar tertinggi yang menang. 2,2 triliun, 2,6 triliun. 2,8 triliun. 4 triliun. Bukannya katanya Pak Pratama sedang dekati Nona Suhartati. Kok malah bersaing begini? Suhartati kan butuh Menara Kembar. Paling Pak Pratama cuma main-main. Sekarang sudah bosan. Siapa yang peduli Suhartati mau hidup atau mati? 4,2 triliun. Istirahat sejenak. Ayah, kenapa? Sari, hari ini harus dapatkan Menara Kembar. Kalau enggak, akibatnya buat Suhartati nggak terbayangkan. Baik. Sari, asal kamu mau mengalah, aku nggak akan saingan denganmu. Wah, kamu tahu aku butuh Menara Kembar. Jadi sengaja mau rebut ya? Bukan. Sari, aku cuma berharap kamu bisa kasih aku satu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan buatmu terus menginjak-injakku. Apu. Boa, katakan, mau diapakan lagi aku? Donor darah lagi buat selingkuhanmu? Atau suruh aku tidur denganmu? Kalau itu semua belum cukup. Aku bisa berlutut dan bersujud ke seluruh keluargamu. Kalau semua sudah kulakukan, bisakah kamu menjauh dariku? Enggak, bukan itu maksudku, Sari. Apu. Aku cuma mau menebus semua kesalahanku padamu dulu. Sari, asal kamu mau maafkan aku bisa berikan semua milikku padamu. Termasuk warga Pratama. Wah, Nona Suhartati nggak sabar. Jual diri ke kakakku demi selamatkan grup. Mulutmu kayak got ya. Sari, kamu masih belagu apa? Tunggu saja Suhartati bangkrut. Akan kutunggu kalian sekeluarga. Berlutut memohon ke keluarga Pratama. Sari. Bukannya kamu mau aku memohon? Kok malah kamu yang berlutut? Bagus Pratama, aku nggak akan pernah maafkan kamu. Kecuali kamu kirim bocah ini. Kasih Bria jualan kentang. Kamu siapa berani perintah kakakku? Diam! Rama Pratama, kamu benar-benar mau kasih Bria jualan kentang? Lelang Menara Kembar kita lanjutkan. Silakan tawaran dilanjut. 10 triliun. Are you serious? Nona Suhartati, anggaran kita kali ini cuma 6 triliun. Bagaimana ini? Sudah nggak jadi.
tanpa menara kembar. Proyek Pantai Barat benar-benar hancur. Proyek puluhan triliun lenyap begitu saja. Suhartati tamat. Semua gara-gara Sari cari gara-gara dengan Pratama. Lihat kan, hancur sekarang. Nona Sari harus beri kami penjelasan. Iya, harus ada penjelasan. Tunggu sebentar. Kakakku sekarang di luar negeri, masih urus masalah. Mohon beri kami sedikit waktu lagi. Tunggu apa lagi? Situasi hari ini semua gara-gara kamu. Kamu pikir kamu itu siapa? Berani-beraninya tantang Pak Pratama. Betwe! Pergi kau! Kamu nggak pantas di sini! Tenangkan diri dulu, ya. Memangnya kamu pantas menindas seorang perempuan? Kamu merasa hebat, kamu merasa jago. Sari, jangan takut. Aku datang. Pak Pratama, ada perlu apa? Ini dokumen menara kembar. Dan aku akan jual menara kembar seharga Rp1. Rp1? Ini mah cuma-cuma. Tetapi hanya akan kujual pada Sari Suhartati. Mulai sekarang, Sari adalah pemilik tunggal menara kembar. Ini mau suruh aku ngapain lagi? Soal yang dulu, aku keterlaluan, maafkan aku. Tapi ucapanku ingin menebus kesalahan itu. Sari, jangan tolak aku. Demi grup Suhartati, aku juga nggak bisa menolak. Kali ini terima kasih. Halo, Kek. Ada apa? Siapa suruh kau kasih menara kembar ke Suhartati? Suhartati sekarang macan ompong. Sekarang juga akuisisi Suhartati. Gak mungkin. Pate. Berlutut. Sudah besar, sampai berani abaikan ucapanku. Kakak besar sudah disihir perempuan pembawa sial itu. Demi Sari. Sering bikin ibu marah. Fateh, tolong nasihati kakak baik-baik. Kalau kamu diam, nggak ada yang anggap kamu bisu. Memangnya adikmu salah? Demi seorang perempuan. Hampir seluruh Pratama kau pertaruhkan. Lalu kenapa? Ini hutangku padanya. Baik sekali. Dari keluarga Pratama lahir si pemuja cinta sepertimu. Aku mau lihat. Bagaimana kamu hancur lebur nantinya? Kak, aku nggak ngerti. Apa sih bagusnya Sari? Pukulan ini sudah kuterima. Tapi Sari, kuhimbau jangan ganggu dia. Besok, aku mau lihat mayat Sari. Sari. Bagus! 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 Bangun! Bagus! Aku belum maafkan kamu! Kamu nggak boleh mati! Halo, ambulans! Ada korban kecelakaan di sini. Bagus! Bagus! Bagaimana anakku? Apa dia akan mati? Anakku, Bagus. Sari! Ini semua gara-gara kamu, pembawa sial! Kenapa bukan kamu yang kena? Mati saja kau sana! Hah? Kalau nggak bisa tenang, pergi sana. Jangan ganggu dokter di sini. Bagaimana mungkin aku celakakan Mas Bagus? Enggak. Pasti gara-gara Sari si pembawa sial itu. Sari,
Kalau kakakku kenapa-napa, aku pasti kubur kamu hidup-hidup. Yang bermusuhan denganku. Cuma kamu dan Lestari hari ini. Kalau ini ada hubungannya denganmu, aku juga nggak akan lepaskan kamu. Kamu belum layak aku yang turun tangan. GL Bu Pratama, Bagus Pratama, koma akibat kecelakaan. Kendali Gu Pratama beralih ke putra kedua, Rama Pratama, untuk sementara. Mulai hari ini, akuisisi penuh semua proyek grup Suhartati. Sampai Suhartati bangkrut. Baru kita berhenti. Tuan Muda Pratama, beberapa proyek kita di luar negeri diambil alih Aditya Suhartati. Mana mungkin? Sari, dasar nggak tahu balas budi. Bagus kami kecelakaan demi kamu. Malah saat dia koma. Kau rampas proyek Pratama. Apa kamu masih manusia? Jangan sakiti dia. Aku nggak tahu soal ini. Kamu bilang nggak tahu. Kurasa malah kamu dalang di belakangnya. Bagus kami memang buta sampai jatuh hati ke perempuan sejahat kamu. Kamu sudah cukup bicara. Setelah diselidiki, akan kuberi hasilnya. Sekarang, cepat pergi dari sini. Kalau makin besar, yang malu keluarga Pratama sendiri. Mas, kamu benar rampas proyek Pratama? Iya. Kamu tahu Bagus bukan cuma kasih menara kembar padaku. Dia juga selamatkan nyawaku. Kenapa kamu masih serang Pratama? Itu kewajiban Bagus. Presi Suhartati kali ini dibuat oleh Rama Pratama karena dia berani main kotor ke kita. Kenapa aku nggak boleh balas dengan cara yang sama? Apa hubungannya dengan Bagus? Kamu yakin dia nggak tahu? Apa benar dengan Nona Suhartati? Pak Bagus Pratama sudah sadar, tapi kaki kanannya kehilangan fungsi gerak. Apa Anda mau menjenguknya? Apa? Kaki Bagus Pratama nggak bisa jalan? Kamu berkemas mau kemana? Aku mau ke rumah sakit. Nggak boleh. Sari, sadarlah. Bagus Pratama sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi denganmu. Jangan lupa, bagaimana dia menindasmu selama 3 tahun itu. Dia nggak pantas kau kasihani. Tapi dia jadi begini. Gara-gara aku benar-benar khawatir. Nggak mungkin. Selama aku di sini, kau nggak akan bisa keluar dari rumah. Mas, kalau begitu kamu saja yang pergi, ya. Tolong tengok dia sebentar saja buatku. Aku pergi. Akan langsung melempar dia dari lantai atas dan patahkan kakinya yang satu lagi. Hah? Aku harus pergi. Sari! Mana pasien kamar ini? Kemana dia? Pak Bagus Pratama, 1 jam lalu dia sudah pulang. Bukannya dia baru sadar? Iya, istrinya bilang lebih baik istirahat di rumah. Istrinya? Nggak mungkin. Katanya dia mau kasih aku kesempatan. Bagus Pratama. Dasar pembawa sial, kau masih punya muka datang. Sudah rampas bisnis keluarga Pratama. Bikin Bagus jadi begini. Cepat pergi. Bagus kakimu. Jangan sentuh aku. Biarkan aku rawat kamu, ya. Jangan sok munafik di sini. Kamu rawat Bagus. Nyawanya bisa melayang. Aku bisa, Bagus Pratama. Kamu nggak dengar kata Lestari. Cepat pergi. Aku nggak mau lihat pelaku yang bikin aku begini. Dengar enggak? Cepat pergi sana. Seperti maumu. Bagus. Aku akan merawatmu baik-baik mulai sekarang. Menjauh dariku. Aku nggak suka kamu, apalagi menikahimu. Kamu lebih baik tahu diri. Kalau nggak, aku nggak segan mengirimmu balik ke penjara. Mau buat Sari cemburu? Nggak perlu, kamu juga bisa. 已经忽略我被清除出你的世界，我想不通对错，是不是你的身边多了一个他？是不是我能给的还是不够多？
Kenapa aku harus pergi cuma karena kamu? Aku berutang sebelah kaki padamu. Aku harus tinggal rawat kamu. Kamu rasa kamu belum cukup hancurkan aku? Ya udah, aku tinggal biar kamu balas dendam. Aku nggak perlu kamu kasihani. Aku nggak. Aku cuma mau rawat kamu baik-baik. Karena dokter kakiku ini nggak akan bisa berdiri seumur hidup. Ya udah, aku tinggal rawat kamu seumur hidup. Bagus saja sudah muak begini sama kamu. Kamu masih datang. Keluar kau. Ini urusanku dengan Bagus Pratama. Nggak usah kamu ikut campur. Bagus, dia mukul aku. Lagian aku sebentar lagi jadi istri Bagus. Kamu nggak punya hak berisik di sini. Mau ribut-ribut di luar. Ngapain kamu di sini? Keluarga Pratama nggak terima kamu. Cepat pergi. Aku datang buat rawat Bagus Pratama. Kalau mau aku pergi, suruh dia sendiri yang bilang. Kamu. Wah, rupanya datang buat bertobat. Kalau gitu, ambilkan aku air minum dulu. Meskipun Kirana Mentari memang tidak baik, tapi bagaimanapun dia ibunya Bagus Pratama. Kedinginan. Ini air hangat. Aku bilang dingin ya dingin. Kepanasan. Ngambil air putih aja nggak becus. Lemah begini mau rawat Bagus. Aku sudah cukup sabar sama kamu. Kamu mau apa? Bagus kami kehilangan sebelah kaki demi menyelamatkanmu. Sekarang disuruh ambil air putih saja. Kamu sudah sewot begini. Kalau beneran kamu yang rawat Bagus, pasti kamu siksa dia pelan-pelan sampai mati. Yang selamatkan aku itu Bagus Pratama. Apa hubungannya sama kamu? Aku hormat karena kamu orang tua. Bukan dikasih muka malah jualan tua. Kamu, berani-beraninya bicara begitu padaku. Jangan mentang-mentang. Gak akan kumanjakan kamu hanya karena Bagus. Kamu malah menghindar. Hari ini kamu gak kuhajar sehingga kamu balas budi. Aku ganti nama. Tante, tolong. kenapa kamu dorong Tante? Dosa apa sih keluarga Pratama? Enggak cuma celakakan anakku. Kau dorong pula aku yang sudah tua ini dari tangga. Sari, hatimu terlalu kejam. Cepat pergi dari rumah Pratama. Kamu nggak diterima di sini. Sebenarnya bagaimana kejadiannya? Kalian sendiri yang paling tahu. Bagus, cepat kemari nilai. Sari dorong Tante dari tangga. Iya, bagus. Bukan ibu nggak terima Sari, tapi dia yang ingin ibu mati. Berlutut. Minta maaf pada ibuku. Sudah bertahun-tahun masih main ginian. Aku pasang CCTV di sini. Seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kalian mau lihat? Sari, dasar pembawa sial. Apa hakmu tinggal di rumah Pratama? Kau bikin anakku lumpuh. Masih berani jumawa di depanku. Aku mau kau tebus kesalahan pada anakku. Sari! Bagus Pratama, kamu bodoh ya? Sakit enggak? Kita ke rumah sakit ya? Aku nggak apa-apa. Bagus, kamu nggak apa-apa. Oh. Mo, cedera yang kuderita nggak ada hubungannya dengan Sari. Apa sih bagusnya perempuan ini? Sampai sekarang kamu masih bela dia. Hei, orang! Seret perempuan ini keluar dari rumah Pratama. Jangan biarkan dia masuk lagi. Semuanya berhenti. Aku belum mati. Di keluarga Pratama, aku yang pegang kendali. Kamu, aku ini ibumu. Berani kau melawanku? Allah, kalau ibu terus-terusan sakiti Sari, aku akan putus hubungan ibu dan anak. Aku nggak punya ibu yang coba membunuh orang lain. Sari, gak usah buang-buang waktu di sini. Aku gak akan menuntut balas budi. 有过执子之手的感动。 3 tahun pertama, keluarga Pratama menghinaku, bikin aku setengah mati. Sekarang demi melindungiku, kamu kehilangan sebelah kaki. Kita impas, gak ada yang berutang. 3 tahun itu, akulah yang bersalah padamu. Kalau begitu sekarang, kamu sudah maafkan aku. Kalau enggak, ngapain aku muncul di rumah Pratama? Jadi maksudmu, aku boleh rujuk sama kamu? Wah, itu masih jauh. Ayahku dan kakakku gak akan mudah maafkan kamu. Kamu harus lewati dulu mereka. Sekarang aku lamar. Mereka lihat keadaanku begini.
pasti nggak bakal setuju. Orang tua mana di dunia ini Yang mau putrinya dinikahi seorang lumpuh? Jangan bicara begitu. Bagus Pratama itu awan di langit. Kamu juga nggak akan selamanya begini. Mulai sekarang, aku akan selalu dampingi kamu. Soal keluargaku. Beberapa hari lagi kamu temani aku pulang ke rumah, hadiri acara keluarga. Kita temui orang tua. 我们的爱过了。 Paman, selamat malam. Kali ini, berkat Tuan Pratama, Sari bisa selamat. Aku angkat gelas untukmu. Paman terlalu rendah hati. Sari, perut ayah agak nggak enak. Tolong ayah ke kamar ambil obat. Oi. Ayo, ku temani. Lihat apa, Pak Pratama? Iri sama Sari kami yang kakinya lengkap. Pak Suhartati, ada perlu apa? Langsung saja. Saya harap Pak Pratama bisa tahu diri. Benar, Anda terluka demi selamatkan Sari. Tapi sisa hidup Anda hanya di kursi roda. Anda sudah nggak pantas untuknya. Bagaimana menurut Anda? Ini urusan antara aku dan Sari. Pantas atau tidaknya, bukan urusanmu, kan? Keluarga Suhartati bukan orang yang nggak tahu balas budi. Ini ada kontrak bernilai puluhan triliun sebagai bentuk kompensasi untukmu. Kuharap Pak Pratama nggak usah terus nempel-nempel padanya. Urusan kami berdua. Nggak usah kamu ikut campur. Kamu yang lumpuh berdiri pun nggak bisa. Apa hakmu bicara begitu? Apaan ini? Sari, aku dan kakakmu lagi bahas soal perusahaan. Ini rahasia bisnis. Ya udah, nggak lihat juga nggak apa. Memangnya istimewa banget? Iya, biasa aja. Nggak ada yang spesial juga. Hari ini, ada satu hal yang mau kuumumkan. Hari ini, selain untuk berterima kasih pada Tuan Pratama yang sudah selamatkan Sari, aku juga mau beritahu kalian. Sari, kamu sudah dewasa. Kamu berhak tahu hal ini. Kamu bukan putri kandungku. Ayah, apa yang ayah omongin? Orang tuamu adalah sahabat karibku. Setelah mereka meninggal dulu, mereka menitipkanmu padaku. Aku pun tak menyia-nyiakan amanat itu, membesarkanmu dengan baik. Ini nggak mungkin. Hal ini memang cukup mengejutkan. Tapi kamu harus tahu, kamu dan Aditya sudah dijodohkan sejak kecil. Sekarang, kalian sudah dewasa. Sudah waktunya hal ini kita seriuskan. Ayah nggak bercanda kan? Kalau kamu nggak percaya, ayah antar kamu ke ruang kerja. Lihat foto orang tua kandungmu. Baik. Aku tunggu. Dengar itu, Bagus Pratama. Tanpa dirimu, Sari justru akan lebih bahagia. Kamu mabuk ya? Sari itu lebih dekat denganku daripada denganmu. Apa Pak Pratama belum pernah dengar pepatah? Dekat dengan sumber air, lebih dulu dapat bulan. Sari padamu selalu perasaan kakak adik. Soal ini, kurasa Tuan Aditya pasti lebih paham dariku. Terus kenapa? Setidaknya aku laki-laki normal. Kalau kamu, nanti Sari keluar bersamamu. Siapa yang gak ketawain dia? Diketawain karena nikah dengan orang lumpuh yang gak bisa berdiri. Siapa yang gak kasihan padanya? Aditya Suhartati. Kesabaranku ada batasnya. Lihat dirimu sekarang. Belum setinggi lututku. Kamu pikir kamu masih laki-laki normal? Aku tampar kamu asal-asalan saja. Kamu gak bakal bisa bangun. Coba katakan sekali lagi. Sampah. Mana Bagus Pratama? Bernie. Sapit. Kalian ngapain sih? Aku juga mau tahu dia kenapa. Setelah dengar kita punya perjodohan, dia langsung hajar aku. Lalu dia pergi. Aku nggak percaya dia orang yang gampang main tangan. Maksudmu, kakakmu membohongimu? Aduh, bukan itu maksudku. Sari, jangan panik. Wajar Pak Pratama begitu. Orang difabel itu memang agak sensitif.
Mau kemana? Cari Bagus Pratama. Sari! Bagus Pratama! Bagus Pratama! Bagus Pratama! Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Ada apa sih sebenarnya dengan Sari? Bukannya dulu bilang mau rawat kamu seumur hidup? Kok sekarang jadi anak angkat Suhartati? Malah mau tunangan sama Aditya Suhartati? Nggak mungkin. Ini pasti bohong. Kamu cuma tersihir perempuan nakal itu. Kalau beritanya palsu, kenapa Sari nggak muncul untuk klarifikasi? Jangan GR, deh. Faba, kita semua ditipu keluarga Suhartati. Apa katamu? Dana Suhartati dari awal nggak pernah macet. Jadi mereka sama sekali nggak mungkin bangkrut. Aku sudah selidiki. Sejak Aditya pergi ke luar negeri, dia langsung tekan kerjasama dengan konglomerat asing. Ini semua jebakan keluarga Suhartati. Demi Sari, dia balas dendam ke kita. Mau hancurkan Pratama. Hancurkan kamu. Ada apa dengan berita ini? Aku juga nggak tahu. Mungkin PR salah paham maksudku. Awalnya aku cuma mau mereka umumkan berita kalau kamu anak angkat Suhartati. Jadi aku salah sangka sama Mas? Tapi kok PR bisa tahu soal perjodohan kita? Kamu nggak usah khawatir. Aku langsung telepon sekarang, suruh mereka tarik beritanya. Nggak akan ganggu hubunganmu dengan Bagus Pratama. Tarik semua berita soal Sari. Sekarang juga. Sekarang lega, kan? Terima kasih, Mas. Bagus Pratama. Ngapain lagi kamu cari Bagus? Selongkok kamu. Mana Bagus? Kamu kan mau tunangan sama pewaris Suhartati. Masih peduli sama laki-laki lain. Gak merasa jijik apa? Bagus tuh. Sekarang benci banget sama kamu. Gak cuma gak mau ketemu. Dia juga inginnya kamu mati saja. Aku nggak percaya. Nona Suhartati tanpa janji temu dengan Pak Pratama. Anda nggak bisa naik. Aku nggak butuh janji temu. Mohon kerjasamanya. Bagus Pratama. Kenapa nggak angkat teleponku? Bagus Pratama. Kamu sama sekali nggak mau bicara padaku. Sepatah kata pun kamu nggak sudi bicara padaku. Bilang padaku, jangan diam aja. Apa Lestari hari ini belum bilang padamu? Aku nggak mau bicara denganmu, apalagi melihatmu. Sekarang juga, saat ini juga. Pergi dari hadapanku. Kenapa? Padahal sebelumnya nggak kayak gini. Bukannya kamu bilang mau rujuk sama aku. Sari, omongan laki-laki itu paling nggak bisa dipercaya. 3 tahun lalu kamu mohon-mohon padaku untuk menikahimu. Sekarang kamu datang lagi memohon-mohon. Nggak merasa dirimu murahan, iya. Ini karena berita perjodohanku dengan Mas Aditya. Ya, berita perjodohan Suhartati itu palsu. Aku sudah suruh mereka tarik. Departemen media Suhartati itu otaknya udah kayak bubur semua. Atau kamu pikir aku ini bodoh? Ini benar-benar salah paham. Tim PR yang salah tangkap maksud Mas Aditya. Jangan sebut-sebut dia. Bagus Pratama. Jangan lakukan aku begini. Kamu tenanglah. Tenang. Bagaimana bisa aku tenang? Kamu bohongi aku berkali-kali. Seru, iya. Lihat aku tertipu. Atau lihat aku kehilangan sebelah kaki. Sari. Seru, iya. Feh, apa yang kamu bicarakan? Bagus Pratama. Bagus Pratama. Aku bukan mainanmu. Dulu waktu kamu minta menara kembar padaku, kenapa nggak sok jual mahal saja sekalian? Bagus Pratama. Sari, kamu sekarang lihat aku, pincang, cacat. Jadi gimana? Pura-pura aja udah males. Aku sudah bilang, aku akan rawat kamu seumur hidup. Jadi, sekarang disentuh aku aja kamu nggak mau. Feh! Oh iya juga, aku sekarang cacat. Apa hakku menyentuh calon istri pewaris Suhartati? Aku dan Aditya cuma kakak adik. Selain itu, nggak ada apa-apa lagi. Kamu nggak mikir gitu? Kalau Aditya? Mas nggak mungkin punya pikiran begitu. Sari,
Kamu sekarang, kamu bikin aku muak sampai ingin muntah. Bedwe. Tuh, Bedwe! Bengong aja, Giant! Putar balik. Aku nggak bisa gendong dia. Aku bisa jalan sendiri. Sari, kamu sudah mulai jaga jarak sama Mas sejak tahu asal-usulmu. Kamu mulai menjauhiku. Apa aku ini bukan kakakmu lagi? Bukan itu maksudku. Lalu kenapa nggak boleh dekat sama kamu? Kamu adik yang kubesarkan sejak kecil. Aku gendong kamu karena aku sayang pada... Tapi kita sudah dewasa. Kamu gak bisa. Sari, ini yang kamu bilang gak ada apa-apa. Maju. Hentikan mobil itu. Bagus Pratama, suruh mereka lepaskan aku. Ikut aku. Mau apa kamu? Bagus Pratama, paksaan itu nggak baik. Cepat lepaskan Sari. Manis atau enggak, itu tetap melonku. Beberapa orang gak pantas bermimpi. Separah apapun aku masih lebih baik dari si lumpuh. Sari, beritahu dia, kamu mau ikut orang lumpuh? Mas, aku mau bersama Bagus Pratama. Dengar itu. Aku nggak setuju. Meski dia selamatkanmu, kamu nggak boleh pertaruhkan seumur hidupmu. Sekalipun kamu nggak setuju, dia tetap memilihku. Nice. Pulang. Bawa dia ke kamar sebelah kamarku. Tanpa izinku, dia nggak boleh keluar. Kamu mau mengurungku? Bukannya kamu mau dampingi aku? Aku sedang kasih kamu kesempatan. Jangan halangi. Kok kamu nggak kapok-kapok sih? Selama ada pembawa sial ini, keluarga Pratama nggak pernah ada hari tenang. Lagian kamu lupa, ya dia baru saja bertunangan dengan Aditya Suhartati. Iya, dia memang perempuan jahat. Udah nipu menara kembar. Sekarang main dua kaki lagi. Mbak Lestari jauh lebih baik darinya. Sudah selesai. Sudah. Kalau sudah, beres-beres naik jet pribadi. Pergi ke negara Empurus kakek. Aku sudah atur orang jemput kalian. Apa? Demi perempuan jahat, ibu kandung dan adikmu sendiri mau kau usir dari rumah. Bagaimana bisa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Kapan kamu pulang? Ayah masuk rumah sakit. Kata dokter situasinya kurang baik. Aku ke sana sekarang. Bagus Pratama, cepat keluarkan aku. Nona Sari, cepat lihat Tuan Bagus. Kemarin dia kehujanan, kaki kirinya infeksi. Sekarang dia demam. Dokter pribadi Pratama mana? Masih di jalan. Ya udah, tunggu dokter datang dulu. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Biarkan dia pergi. Bagus. Ayahku di rumah sakit, kondisinya kurang baik. Aku ke sana dulu, nanti balik lagi. Dokter di rumah sakit. Pada mati semua. Dia ayahku. Selamat tinggal. Sari. Mulai sekarang, kita nggak ada urusan lagi. Mas, Katanya ayah sakit parah, sudah kritis. Kalau nggak aku bilang gitu, kamu mau pulang? Tapi Mas nggak boleh bohongin aku dong. Kamu tahu betapa takutnya aku. Sari, jangan salahkan kakakmu. Aku juga terlibat. Apa kamu mau bersama Bagus Pratama? Ayah nggak setuju. Ayah, aku sudah dewasa. Setiap keputusan yang kuambil sudah kupikirkan matang-matang. Kamu ini keras kepala. Apa sih bagusnya si lumpuh Bagus Pratama itu? Dia sama sekali nggak pantas buatmu. Kakakmu benar. Aku berterima kasih pada keluarga Suhartati. Tapi soal Bagus Pratama, aku mau tetap pada pendirianku. Ayah, maaf.
Kenapa kamu mau mengulangi kesalahan yang sama? Kamu lupa 3 tahun itu. Bagaimana Bagus menyiksamu? Itu urusanku. Gak ada hubungannya dengan... Gak boleh pergi. Yang bertunangan denganmu itu aku. Mas! Dulu kita kakak adik. Kedepannya kita hanya akan jadi kakak adik. Tapi kalau Mas melampaui batas, jadi kakak adik pun gak bisa lagi. Gak boleh pergi. Yang bertunangan denganmu itu aku. Mas! Dulu kita kakak adik. Kedepannya kita hanya akan jadi kakak adik. Tapi kalau Mas melampaui batas, jadi kakak adik pun gak bisa lagi. Aditya, nggak usah dikejar. Karena Sari bersikeras pilih Bagus. Kita cukup jadi pendukungnya saja. Kamu juga nggak usah terpaku padanya. Aku mengerti. Ayah. Sari akan selamanya jadi adikku. Kek, tolong bela kami. Bagus. Benar-benar tersihir perempuan nakal itu. Dia nggak suka lihat aku dan Rama. Lalu hasut Bagus. Usir kami berdua. Mas Bagus nggak dengar omongan kami lagi. Demi perempuan itu. Pratama hampir hancur. Malah rela jadi batu loncatan Suhartati. Sungguh keterlaluan. Berani-beraninya dia pakai grup demi perempuan. Bukan cuma itu. Perempuan itu juga bikin Mas Bagus kehilangan kaki. Meski begitu, dia masih mau dipermainkan Sari. Dasar bodoh semua. Aku mau lihat sehebat apa sih Sari itu. Segera atur penerbangan pulang. Suruh Putri ikut aku. Lihatlah dirimu. Mana ada tampang pewaris keluarga Pratama? Kurasa kamu sudah mabuk kepayang sama Sari Suhartati. Tenang saja. Sari cuma mainanku saja. Baiklah, cucu kakek Hartati ikut pulang bersamaku. Umur kalian cocok. Sekalian saja urus surat nikah. Putri, sini. Halo, Kak Bagus. Kalau Pratama dan Hartati bisa berbesar, keduanya bisa makin maju. Bagus. Katamu Sari itu cuma mainan. Kalau begitu, aku minta kamu kerjasama dengan grup Hartati. Akuisisi grup Suhartati. Nggak mungkin. Aku bukan alat grup Pratama. Berbesan nggak mungkin. Apalagi akuisisi Suhartati. Kurasa kamu belum bisa lupakan perempuan nakal itu. Kalau kamu nggak bisa lepaskan, orangnya mati. Pasti kamu bisa relakan. Fate, kakek jangan keterlaluan. Aku sedang bersihkan rintangan untukmu. Pewaris keluarga Pratama nggak butuh pemuja cinta buta. Lebih baik kakek jangan sentuh dia. Aduh, kakek Pratama. Tenang dulu, iya. Soal perasaan itu nggak bisa dipaksakan. Bagaimana kalau biarkan aku dan Kak Bagus saling mengenal dulu? Iya kan, Kak Bagus? Baiklah, mulai hari ini, Putri tinggal di rumah Pratama. Kalau begitu, Kak Bagus, kedepannya mohon bimbingannya ya. Jangan anggap aku mengganggu, ya. Iya, coba. Kak Bagus, siapa dia? Pembantu di rumah ini. Dia itu anjing yang kupelihara di rumah. Jangan dipikirkan. Dia itu anjing peliharaanku. Jangan dipikirkan. Kalau gitu, buatkan aku kopi ya. Pakai gula, lo. Siapa dia? Lestari hari ini kedua. Ada urusannya sama kamu. Suruh bikinin kopi. Cepat. Boleh. Aku bikinin. Sari, kamu gila. Kok bisa begitu ke Kak Bagus? Si Pincang, kopinya enak nggak? Bagus Pratama, hebat sekali kamu. Ganti-ganti perempuan. Kuda jantan pun nggak semua kamu. Pergi kau! Nggak usah disuruh. 当初对你送你无度，让你住进我内心的最深处。现在你来去自如，我却没有。 Valian, pakai baju yang rapi, keluar. Jelaskan, ada apa ini? Kemarin setelah Nona Sari pergi, Kak Bagus terus minum melupakan sedih. Farbu, aku temani di sampingnya. Dia mengira aku Nona Sari. Lalu kami... Dasar nggak tahu aturan?
Kamu mau bikin aku bilang apa sama kakek Hartati? Nggak apa-apa. Lagian aku dan Kak Bagus juga akan menikah. Kamu yakin kita tidur bersama? Kamu rusak harga diri orang. Mau cuci tangan? Kak Bagus, maksudmu apa? Aku ini perempuan. Masa ia permainkan kesucian sendiri? Aku nggak mau nikahi dia. Siapa mau? Silakan. Hadirin sekalian, mumpung ada acara pertemuan bisnis hari ini, saya punya kabar bahagia. Cucu sulung saya, Bagus Pratama, dan pacarnya, Putri Hartati, yang adalah putri sulung grup Hartati, akan bertunangan. Saya harap hadirin bisa hadiri acara pertunangannya. Bukannya Pak Pratama punya hubungan dengan Nona Suhartati? Nona Suhartati, apa Anda tahu kabar pertunangan Pak Pratama? Nona Suhartati, apakah Anda dan Pak Pratama putus baik-baik atau ada orang ketiga? Pak Pratama, sudah berapa lama Anda dengan Nona Putri? Apa ini langsung ganti pasangan? Saya dan Nona Putri tidak punya hubungan apapun. Saya sendiri saat ini juga belum ada rencana bertunangan. Nona Sari, aku mohon. Jangan ikut campur lagi di antaraku dan Bagus. Aku sudah mengandung anak Bagus. Kumohon, jangan rebut ayah dari anakku. Sejak kapan kalian bersama? Aku baru tinggalkan rumah Pratama sebulan. Dia sudah hamil anak Bagus Pratama? Jadi maksudnya, Nona Sari yang sebenarnya terus mengejar-ngejar. Nona Sari, Anda perebut suami orang ya? Pelakor itu memalukan. Nona Sari sebagai perempuan berpendidikan tinggi, perempuan elite. Kenapa masih jadi orang ketiga? Anak itu tidak berdosa. Aku bukan. Aku bukan pelakor. Kamu mau hancurkan Sari lagi? Sari kami. Nggak ada hubungan apapun dengan Bagus Pratama. Dulu nggak ada. Kedepannya juga nggak akan ada. Bulan depan, aku dan Sari akan adakan acara pertunangan. Kami tunggu kehadiran rekan-rekan media nanti. Sari, apa benar yang dia katakan? Aku nggak tahu. Bagus Pratama, aku tanya sekali lagi. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Putri? Nggak ada hubungan apapun. Kalian sudah tidur bareng. Gimana aku bisa percaya? Mohon maaf atas pemandangan tadi. Demi kelahiran anak putri yang lancar, saya putuskan acara pertunangan mereka ditetapkan tanggal 10 bulan depan. Bagus! Kamu mau apa? Putri masih mengandung anakmu. Kamu yakin itu anakku? Malam itu, kamu lupa. Pate, lihat sendiri saja. Mana mungkin kandungannya sudah 2 bulan lebih. Coba lihat halaman berikutnya. Laki-laki ini siapa semua? Kamu anggap aku Bagus Pratama ini kelinci percobaan? Asal cari anak haram, langsung kau tundukkan padaku. Kamu cari mati ya? Jangan difoto. Ifate, Anda sudah tua. Menilai orang pun sudah kurang tepat. Mulai sekarang urusanku, jangan ikut campur lagi. Mana aku tahu. Anak warga Hartati ini kelihatannya manis. Ternyata di belakang kacau begini. Berani-beraninya kau perdaya aku. Pratama dan Hartati mulai hari ini putus hubungan. Nggak akan ada kerjasama lagi. Kakek Pratama, aku salah. Jangan putuskan kerjasama dengan Hartati. Kakekku bisa habisi aku kalau tahu. Dengan cucu sepertimu, kakekmu juga pasti bukan orang baik. Kak Bagus. Aku nggak seharusnya perdaya kamu. Sekarang juga aku gugurkan kandunganku. Kumohon maafkan aku. Ya. Berani sentuh orangku. Harusnya berani tanggung akibatnya. Aku akan minta maaf ke Nona Sari sekarang. Kumohon jangan putuskan kerjasama dengan Hartati. Berdua. Jangan foto. Bukan begitu. Nah, Bagus Pratama. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif.
Mana Bagus Pratama? Aku mau ketemu dia. Tim medis Pratama tadi sudah periksa. Kaki kanan Pak Pratama memburuk parah. Sudah mempengaruhi kaki kiri dan sarafnya. Harus diamputasi. Kalau enggak, nyawanya terancam. Aku mau ketemu dia. Pak Pratama nggak mau ketemu Anda. Mana Bagus Pratama? Aku mau ketemu dia. Tim medis Pratama tadi sudah periksa. Kaki kanan Pak Pratama memburuk parah. Sudah pengaruhi kaki kiri dan sarafnya. Harus diamputasi. Kalau enggak, nyawanya terancam. Aku mau ketemu dia. Pak Pratama nggak mau ketemu Anda. Nona, Sari, jangan persulit saya. Perintah Pak Pratama, saya nggak berani melawan. Aku cuma mau lihat dia. Aku mau tahu kabarnya. Kalau kamu takut dia marahi kamu, Aku mengendap saja sebentar. Sebaiknya Anda pergi saja. Aku cuma ingin lihat dia. 的心酸，秋天的风它不曾见过桃花，春天的雨只温柔那片黄沙，城市。 Sari, kamu tahu nggak sih bahayanya? Siapa suruh enggak? Kamu. 季节更替，我情愿 Aku nggak mau lihat kamu. Keluar sekarang. 一起面对着你的身影， Aku nggak mau lihat kamu. Pergi sana kau. 所以是时间不变，还是我不 Sari! Kamu kenapa? Dokter! Dokter! Sari! Setiap ketemu kamu, Sari selalu kenapa-kenapa. Sari. Nona Sari cuma anemia biasa. Nggak ada masalah serius. Istirahat dan diatur pola makannya saja. Bagus Pratama, kamu masih punya hati nurani nggak? Terus-terusan sakiti Sari. Aku juga nggak nyangka dia bakal mecahin jendela buat masuk. Aku rasa kamu sengaja marah-marah. Biar dia nggak bisa masuk kan? Dengar ya, Bagus Pratama. Semua yang terjadi sebelumnya, termasuk Suhartati rebut proyek Pratama, itu semua akulah yang lakukan. Sari sama sekali nggak tahu apa-apa. Kalaupun dia yang lakukan, kamu tetap nggak punya hak marah. Semua sakit yang kamu rasa sekarang nggak sebanding dengan 10.000 luka yang kau beri padanya. Dia itu darahnya langka. Sejak kecil, kami nggak berani biarkan dia kenapa-napa. Takut nggak nemu donor. Lah kamu? 雨渐渐凋谢落在我身边。 Dulu waktu dia menikah denganmu, dia serahkan nyawa, harta triliunan, jiwa dan raganya sepenuhnya padamu. Dikiranya kamu akan memperlakukannya dengan baik. Tapi nyatanya kamu malah jadikan dia kantong darah berjalan buat perempuan lain. Pernah terpikir dia bisa mati? Apa? Aku nggak sengaja. Nah, disitulah letak hati dinginmu. Kenapa kami nggak izinkan kamu dan Sari balikan? Ya, karena selama 3 tahun itu, kamu tanpa ampun injak-injak ketulusannya. Hancurkan tubuhnya. Di mataku, mati pun belum cukup buat tebus kesalahanmu. Aku bersalah padanya. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, kamu harus pikirkan baik-baik bagaimana menebusnya mulai sekarang. Sekali lagi ku dengar kamu menyakitinya. Keluarga Suhartati nggak akan tinggal diam. Nggak akan. Aku mencintainya. Kamu sudah sadar? Ada yang terasa sakit. Nggak ada. Kamu masih mau terima aku? 我心里不到梦，说不完的红，说不出的保重，熬不过的冬，忍不住的欢笑，喝不完的酒。 Pemulihan kakimu sangat baik. Asal rajin latihan, kamu bisa jalan normal lagi. Kamu dengar itu? Kakimu sebentar lagi sembuh. Iya, akhirnya aku bisa gendong pengantinku. 烟花落尽，你挑灯回看，红尘辗转，我把笑再叹。终是谁把弦断？ Sari, semoga kali ini kau bahagia. 散已无缘，何必再提誓言？ Sari sayang akhirnya pakai gaun buatanku. Sayang, cantik banget kamu. Hari ini aku pengantin pria. Kamu cuma boleh lihat aku. Raja cemburu.
Nona Sari Suhartati, apakah kamu bersedia menerima pria ini menjadi suamimu, mengikat janji suci denganmu, dalam sakit maupun sehat, dalam miskin maupun kaya, atau alasan apapun, mencintainya, menghormatinya, merawatnya, menerimanya, hingga akhir hayat? Aku bersedia. Tuan Bagus Pratama, apakah kamu bersedia menerima wanita ini menjadi istrimu, mengikat janji suci denganmu, dalam sakit maupun sehat, dalam miskin maupun kaya, menerimanya, menyayanginya, setia sampai mati? Aku bersedia. Kedua mempelai, silahkan bertukar cincin. 愿乘风归去来兮，繁花片片落满地，有他在身，我依然在等你。愿随你走遍天际。 Selamat datang. Ada yang bisa dibantu, Nona? Sari Suhartati. Kok kamu? 怎么不能说呀? Kamu datang mau menertawakanku, ya? Jangan mentang-mentang kamu nikah sama kamu bisa injek-injek aku. Siapa tahu suatu hari dia tinggalkan kamu juga. Bukan urusanmu. Lagian Bagus pernah suka sama aku juga. Kamu lupa diri sampai makan bangkai ya? Kamu bisa jumawa di rumah Pratama. Cuma gara-gara kakakmu mati selamatkan Rama Pratama. Pratama cuma menahan diri selama ini. Bungkuskan semuanya untuknya. Baik, Anda temannya Lestari ya? Beruntung sekali dia. Punya teman dermawan seperti Anda. Kita nggak akrab, komisi ini hitung saja atas namamu. Jangan sampai direbut orang lain. Terima kasih, Nona besar. Kamu menyindir siapa? Bagus. Kamu lupa ya, aku ini suamimu. Pulang ke sini nggak telepon aku, nggak minta jemput juga. Aduh, aku takut ganggu kesibukanmu. Bagus. Ini aku, Lestari. Tadi Sari datang. Dia langsung bersulit dan hina aku. Bajuku kotor. Sayang, belikan aku yang baru ya. Sekarang saja kita beli.